Hari ini kita akan belajar tentang al-adawat al-madrasiyah di kelas 7 MTS. Nah, al-adawat al-madrasiyah ini artinya peralatan sekolah. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu pertama, kita akan ketahui apa KD-nya atau kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kemudian materi pembelajaran, dan yang terakhir rangkuman dari sesi pembelajaran. Keterampilan dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adawat al-madrasiyah yang melibatkan tindak tutur menunjukkan peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal domir mutasil. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal domir mutasil baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu melafalkan bunyi, kata, dan makna dari mufradat yang berkaitan dengan tema al-adawat al-madrasiyah. Kemudian kedua, peserta didik mampu membuat contoh kalimat sederhana menggunakan susunan gramatikal domir mutasil. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan mempelajari mufradat tentang al-adawat al-madrasiyah. Kemudian kita akan mempelajari tarkib dengan tarkib ad-domir mutasil. Materi pembelajaran untuk mufradat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, al-adawat al-madrasiyah yang berarti peralatan sekolah. Kemudian yang kedua, al-adawat fil fasl atau perlengkapan di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu al-alwan atau warna-warna. Mufradat untuk peralatan sekolah atau al-adawat al-madrasiyah. Pertama, qalamun artinya bolpen, hakibatun tas, mistorotun penggaris, mimsahatun penghapus, kitabun buku, miqosun gunting, daftarun buku catatan, hibrun tinta, maklamatun tepak pensil, dan kirtosun kertas. Perangkat kelas atau al-adawat fil fasl. Pertama, ruang kelas. Faslun, kursiun kursi, haritatun peta, maktabun meja, kurotun ardiyatun bola dunia, saatun haidiyatun jam dinding, dan mukayyifun AC. Mufradat terakhir yaitu al-alwan atau warna-warna. Warna biru, azraqun, merah, ahmarun, hitam, aswadun, hijau, ahdurun, putih, abyadun, orange, burtukal, coklat, buniyun, asfarun, kuning, abu-abu, banafsaji, dan yang terakhir pink, wardiyun. Materi yang kedua yaitu tarkib. Nah, tarkib di sini kita akan mempelajari isim domir mutasil, yaitu kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Dan setiap kita ingin menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhirnya dengan disesuaikan pelakunya. Untuk rincian domir mutasil dibagi menjadi dua, secara terpisah dan tersambung. Untuk yang terpisah terdiri dari huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Untuk yang tersambung yaitu hu, ha, ka, ki, ya sukun, i, dan na. Nah, di situ terdapat beberapa contoh. Kita langsung dipraktekkan ya. Yaitu terdapat kata sambung untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk babun dengan kata sambung hu yang berarti laki-laki menjadi babuhu. Dan untuk yang bermakna perempuan dengan ditambahkan ha menjadi babuha. Terdapat catatan dalam penerapan domir mutasil. Di sini terdapat contoh yang benar dan salah. Sebelumnya kita lihat keterangan dulu. Kata benda yang digandeng dengan isim domir mutasil ini tidak boleh diawali lagi dengan al. Kita lihat ke contoh.
Yang salah yaitu al-kursiyuhu. Kenapa salah? Karena dalam kalimat ini terdapat al dan dhamir mutasil menjadi satu kalimat. Sedangkan yang benar yaitu ketika ada al maka tidak boleh menggunakan dhamir mutasil, maka menjadi al-kursiyu. Dan ketika akan menggunakan dhamir mutasil maka tidak memakai al, berarti kursiyuhu. Begitu. Paham anak-anak? Perhatikan contoh berikut. Dalam tabel ini terdapat pertanyaan dan jawaban. Tetapi jawabannya terdapat dua pilihan. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Ma launul kitab? Apa warna kitab itu? Jawaban yang pertama, launul kitab asfar. Warna buku itu kuning. Jawaban yang kedua, al-kitabu launuhu asfar. Buku itu warnanya kuning. Sebenarnya maksud dari jawaban keduanya sama, yang berarti menunjukkan bahwa warna buku itu kuning. Nah, perbedaannya apa sih antara jawaban satu dan kedua? Untuk jawaban satu, itu kata bendanya terletak setelah laun. Dan untuk jawaban yang kedua, kata bendanya terletak sebelum laun atau didahulukan, kemudian disambung dengan dhamir mutasil yang kembali kepada laun tersebut. Contoh selanjutnya yaitu tentang dhamir mutasil yang menggunakan mufrodat dari al-adawat al-madrasiyah. Di sini ada dhamir huwa, hiya, anta, anti, ana dan nahnu dengan kalimat ingda. Dari asal kata inda, ketika dimasuki dhamir huwa maka menjadi ingdahu, hiya ingdaha, anta ingdaka, anti ingdaki, ana ingdi, dan nahnu ingdana. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Dia laki-laki mempunyai pena, ingdahu qalamun. Kalau dia perempuan yaitu ingdaha mirsamun. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini terdapat tabel dengan kalimat dan dhamir mutasil. Jadi para siswa diharapkan mengisi di noktoh-noktoh yang masih kosong. Contoh yang pertama yaitu bisatun. Itu kalimat aslinya bisatun. Ketika kita melihat dhamir mutasil huwa maka menjadi bisatuhu. Kalau hiya bisa tuha, kalau anta bisa tuka, bisa kalau anti bisa tuki, ana bisa ti, dan nahnu bisa tuna. Nah, nanti kalian bisa mengisi noktoh-noktoh dari nomor 2 sampai nomor 6. Mudah kan? Nah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu rangkuman. Yang pertama yaitu al-adawat al-madrasiyah. Mufradnya apa aja ya? Coba diingat-ingat. Ada bolpen, bahasa Arabnya kolaman. Kemudian gunting, mikosun. Kemudian buku, kitabun, dan lain sebagainya. Terus mufradat selanjutnya yaitu al-adawatil faslun atau perangkat kelas. Ada ruang kelas, faslun, kursi, kursiun, meja, maktabun, dan lain sebagainya. Kemudian ada warna merah, ahmarun, warna hitam, aswadun, warna biru, azrokun, dan warna lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu tarkib. Tarkibnya yaitu mempelajari tentang dhamir mutasil yang berarti kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, kata ganti tadi yaitu contohnya seperti babun ditambah dengan kata ganti hu jadi babuhu. Dan ada juga yang diganti dengan kata ganti na yang bermakna kita atau kami yang menjadi babuna.